Oke, yang pertama saya mau bahas nih yang namanya tornado chart. Oke, kalau teman-teman lihat di sini ya, di sebelah kiri, ini bentuk tornado chart. Oke, seperti ini. Oke, ada di bagian kiri, di bagian kanan. Oke, jadi sebetulnya gimana sih cara bikinnya ya? Dan ini lebih complicated ya, karena ada aksisnya atau kategorinya ini ada di tengah-tengah nih. Oke, jadi ini agak sedikit complicated, tapi gimana caranya kita coba bahas ya. Jadi di sini saya punya data nih, anggaplah data apa ya, data vaksin deh atau data apa gitu ya, yang punya kategori umur, jumlah laki-lakinya sekian dan jumlah perempuannya sekian gitu. Oke, saya akan geser dulu chart ini ke pinggir sebagai referensi. Oke, di dalam chart ya teman-teman ya, kita bisa bikin banyak banget tipe chart. Kita bisa highlight ini semua. Pertama kita highlight dulu datanya. Oke, kemudian kita pikir nih, chart apa yang pas ya? Apakah ini perlu perlu time series? Apakah ini line chart atau area chart ya? Atau ini cuma membandingkan beberapa kategori yang sebetulnya cocok menggunakan bar chart seperti ini, namanya bar chart. Buat teman-teman yang belum tahu di mana chart itu berada, teman-teman bisa ke insert di bagian atas. Kemudian di bagian chart ini ya banyak banget pilihannya. Teman-teman bisa klik yang di kanan bawah. Oke, di kanan bawah recommended chart dan kita bisa pilih all chart, tipe-tipenya ini sekian banyak, oke. Tampilan saya mungkin berbeda dengan versi Excel teman-teman, saya menggunakan Excel 365. Oke, ada column chart, ada line chart, ada pie chart, ada bar chart. Jadi kita bisa pilih-pilih nih. Dan kebetulan yang cocok untuk data ini itu sebenarnya adalah bar chart. Kenapa? Karena ada kategori dan kita membandingkan dua subkategori yaitu laki-laki dan perempuan. Dan datanya lebih banyak dari 5 gitu ya. Jadi menggunakan column chart itu akan sedikit berisik gitu ya, akan seperti ini. Jadi lebih baik kita menggunakan bar chart. Oke. Jadi kita klik OK dan bar chartnya kan seperti ini. Oke. Bar chartnya akan seperti ini. Sebelumnya sebentar ya. Sebelumnya saya harus menghilangkan datanya dulu. Oke, data sebetulnya yang awal, oke, itu adalah data ini bukan positif ya. Jadi saya bikin bukan negatif, saya bikin positif dulu. Sorry. Kita copy, kemudian kita pilih paste spatial dan saya akan pilih multiply formula. Oke. Oke. Nah, data awalnya itu seperti ini. Data awal seperti ini. Laki-lakinya positif, perempuannya positif. Jadi kalau kita membuat bar chart, teman-teman, yang akan terjadi ini akan seperti ini. Inilah yang akan keluar ya kalau bar chart ya. Berbeda dengan ini. Oke, ini agak berubah karena datanya berubah, tapi itu akan berubah nanti kalau kita udah beres. Oke. Nah, yang saya mau itu sebetulnya ada data perempuan di sebelah kanan dan data laki-laki di sebelah kiri. Oke, jadi di sini saya akan delete dulu data laki-lakinya. Saya bisa klik dimanapun di sini, saya delete. Oke, kita udah punya nih sebelah kirinya nih datanya seperti ini ya. Oke, ini yang data perempuan. Nah, buat data laki-laki gimana? Triknya itu adalah karena kita menggunakan dua chart yang berbeda dan kita gabungkan jadi satu, kita bisa copy chart itu. Oke, sebelumnya ya saya mau beresin kosmetiknya dulu di sini ya. Jadi di sini teman-teman yang suka ikut kelas saya nggak suka banget nih ada border di sebelah di sekelilingnya. Jadi kita bisa klik di sini. Kalau teman-teman klik di dalam chart ada ribbon yang muncul yang warnanya agak hijau, oke. Yang kalau teman-teman klik di tempat lain akan hilang. Jadi ribbon ini khusus untuk chart ya. Jadi saya akan klik format dan saya akan pilih shape outline ya, garis yang mengelilingi shape-nya itu jadi no outline supaya warnanya hilang, oke. Dan saya juga nggak mau ada grid lines, ini namanya grid lines, oke. Kita bisa delete aja, oke. Bentuknya seperti ini sekarang. Supaya bikin agak lebih gemuk gimana nih? Kita klik kanan, oke. Kemudian kita format data series. Ini sebut data series ya teman-teman ya. Ini data seriesnya. Kita bisa klik kanan dan format. Dan sekarang teman-teman lihat di sebelah kanan ada format data series. Ini bisa di drag, bisa dibawa lebih dekat kayak gini, oke. Atau bisa ditempelin di sebelah kanan, oke. Buat bikin lebih gendut ya, lebih besar gitu ya. Itu namanya kita mau mengecilkan gap width. Jadi bahasa gap width ini, width itu lebar, gap itu gapnya. Jadi kita mau kurangin gapnya. Jadi di sini kalau saya draw, jadi di sini ya, gap yang di antara dua bar chart ini,
kita mau kurangi supaya data seriesnya terlihat lebih gemuk. Gitu. Oke, jadi kita klik lagi, kita klik di sini format data series, kita akan kurangi. Biasanya saya menggunakan 85%. Oke, jadi akan agak terlihat lebih gemuk ya, kayak gini ya. Oke, kemudian axis-nya kita kasih bold supaya lebih terang gitu. Dan klik kanan kita bisa tambahkan data seriesnya. Oke, kita tahu berapa orang nih yang untuk kategori umur seperti ini. Oke, kita udah selesai sebelah kirinya nih teman-teman. Udah selesai sebelah kirinya. Sekarang sebelah kanannya itu belum ya, laki-laki ya. Jadi yang saya lakukan adalah saya akan nge-copy chart ini. Oke, teman-teman perhatikan ya, ditulis. Oke, saya akan klik di chart ini dan saya akan bawa ke pinggir sambil press Control. Oke, saya ke press Control. Kalau saya drag, saya tuh mengcopy nih, saya lepas ya, itu saya mengcopy chartnya 2. Oke, tapi bukan itu yang saya mau. Saya mau copy exactly in the same ini ya, same dimension dan same position. Jadi saya mau dia exactly di sebelah kanan, di sebelah kirinya. Oke, caranya adalah dengan menekan Control dan Shift. Saya akan bawa kursor ke garis supaya sekarang kursornya berbentuk panah ke 4 direction ya, ke 4 arah ya. Saya akan Control dan Shift, oke. Saya geser. Sekarang kalau saya naik turunkan kursornya, chartnya akan tetap berada sejajar dengan chart yang pertama karena kita press Shift. Oke. Jadi saya lepas di sini dan saya membuat 2 chart nih sekarang. Oke, ada 2 chart ya. Oke. Jadi sekarang chart yang kedua, saya tinggal ngedrag aja nih teman-teman. Saya tinggal drag ke kiri ya untuk menjadi laki-laki. Oke, ini adalah data laki-laki nih. Oke, ini adalah data perempuan. Oke, dan ini adalah data laki-laki. Oke, kita sekarang mau bikin kosmetik sedikit ya. Pertama, saya nggak perlu data di sini nih. Saya nggak perlu data di sini. Jadi trik yang paling baik itu sebetulnya adalah kalau kita nggak mau, kita geser ini ya teman-teman. Oke, saya klik lagi. Kita bisa geser si kursor ini. Kita bisa geser bagian umurnya ini ke sebelah kiri yang nggak ada isi apa-apa ya. Oke, jadi dia akan seperti ini. Kenapa saya melakukan itu ya? Kenapa nggak di-delete? Karena kalau kita delete ya, teman-teman perhatiin kalau saya delete, sekarang di sini terlihat ada garis ya. Kalau saya delete, kita lihat apakah garisnya hilang? Garisnya hilang. Oke, jadi gimana caranya supaya garisnya nggak hilang? Itu adalah dengan trik yang tadi ya. Jadi kita akan tarik dan geser, oke, y axisnya, axis y-nya ke sebelah kiri yang isinya kosong. Oke, sekarang ini nggak punya tuh. Oke, nggak ada apa-apanya ya. Oke, nah tapi sekarang datanya masih positif nih. Kalau datanya positif, dia akan selalu mengarah ke kanan ya. Oke, jadi caranya gimana supaya dia bisa mengarah ke kiri itu dengan menegatifkan data yang laki-laki ini. Oke, jadi caranya gimana nih supaya bikin semuanya negatif? Oke, kita bisa tambahin -1 di depan. Oke, cuma capek ya, kan harus satu-satu kan. Cara yang paling cepat itu adalah kita dengan multiply itu mengalihkan. Oke, misalnya saya tulis -1 di sini, saya Ctrl C, saya copy. Kita select highlight yang mau kita paste, tapi yang kita paste ini adalah pengalian dari data di sini dengan -1. Oke, kita lihat ya. Saya akan pilih paste spatial. Oke, di sini saya akan pilih formulanya. Formulanya aja nih kita pilih multiply. Ya, jadi di bagian operation kita pilih multiply. Jadi yang dilakukan Excel adalah akan mengambil data-data di sini dan akan mengalihkan dengan -1. Kita coba ya. Saya klik OK dan sekarang semua akan menjadi minus. Wah, teman-teman sekarang melihat ya. Melihat tiba-tiba posisinya sudah berubah. Posisinya menjadi minus di sini. Oke. Cuma kita bikin kosmetik lagi ya. Kosmetik kita ganti sedikit formatnya. Saya akan mau ganti fill-nya menjadi solid dan warna biru supaya sama seperti di sini. Oke, sekarang teman-teman bisa lihat kita bisa klik di sini. Oke, kita geser lagi, press shift, geser ke kiri supaya lebih dekat ke sini ya. Oke. Kita geser. Oke, terhalang dia. Oke. Kurang lebih seperti ini ya. Jadi ini kita bisa geser. Oke, jadi sekarang udah ada data seriesnya di tengah, ada data perempuan di kanan, data laki-laki di kiri. Tapi yang problemnya sekarang kalau saya klik kanan dan saya tambahkan data label, yang terlihat adalah negatif. Oke, yang terlihat adalah negatif. Jadi ini adalah langkah-langkah selanjutnya. Kita berpikir gimana caranya supaya data tampilan, saya ngomong tampilan ya, tampilan itu formatting, itu berubah menjadi positif.
Oke, ini yang disebut dengan trik custom number formatting ya, teman-teman. Oke, custom number formatting. Custom number formatting saya akan jelaskan. Jadi di sini walaupun data ini negatif, oke, kita bisa bikin tampilan yang menjadi positif tanpa merubah konten, tanpa merubah isi. Jadi walaupun dia negatif, tampilannya bisa menjadi positif. Gimana caranya? Saya akan press Ctrl 1, oke, untuk membuka format cell, oke. Kalau teman-teman nggak biasa pakai Ctrl 1, mungkin klik kanan, kemudian di bawah ada format cells. Oke. Di sini ada bagian custom nih, teman-teman. Oke, ini tempat kita nge-custom number nih, mau sesuai apa yang kita mau. Tapi yang penting di sini adalah rules untuk membuat custom. Oke, kita bisa bikin 4 variasi. Oke, contoh di sini ya. Contoh di sini ya, saya mau kasih tahu ya. Bagian variasi yang pertama atau porsi yang pertama itu adalah tampilan ketika dia positif. Kalau dia positif, tampilkan seperti ini. Oke, ini memang agak ribet ya, tapi saya cuma mau kasih tahu yang pertama itu positif. Yang kedua itu adalah tampilan kalau dia negatif. Teman-teman lihat di bagian awal ada negatif di sini. Seperti yang di sini ya, karena dia negatif dia taruh minus di depan. Oke, yang ketiga itu kalau zero atau nol, dan yang keempat itu kalau teks. Tapi empat-empatnya nggak perlu diisi. Oke, empat-empatnya nggak perlu diisi. Sesuai yang kita mau aja. Nah, di sini sekarang saya mau bikin ya, kalau negatif tampilin positif dong, bisa nggak? Oke, saya akan ulang lagi, Ctrl 1, pilih custom, dan saya akan hapus nih semua. Kita menyesuaikan yang kita punya. Yang kita punya itu sebenarnya hashtag, titik, hashtag, hashtag, hashtag. Teman-teman lihat ya, begitu saya nulis hashtag, sampel itu berubah. Oke, karena kita mau berbentuk ribuan, dengan titik ini ribuan, jadi tampilan seperti ini. Kalau positif, tampilin seperti ini. Kalau negatif, saya mau tampilkan dengan minus, hashtag, titik, hashtag, hashtag, hashtag. Oke, sama ya seperti ini ya. Jadi yang terjadi sekarang kalau saya remove minusnya gimana nih? Kalau minus yang di sini nih yang saya highlight ya, itu saya delete, apa yang terjadi? Oke, kita coba ya, delete, boom. Yang negatif, tampilannya akan menjadi positif. Tampilan ya, karena ini adalah formatting. Formatting tidak merubah isi. Oke, kita klik OK. Sekarang teman-teman, data di sini kalau teman-teman lihat di atas itu adalah negatif 5.800 sekian. Tapi karena kita merubah tampilan, kita mengelabui Excel dengan tampilan nih. Yang tampil di sini dan yang tampil di data label itu adalah positif, teman-teman. Oke, jadi sekarang kalau teman-teman perhatikan sudah lumayan oke ya, udah lumayan oke. Kita udah punya hampir sama, datanya hampir sama seperti yang kiri. Mungkin kosmetik lagi, kita nggak mau legend. Yang saya lakukan biasanya adalah legend itu agak makan tempat. Kita bisa menggunakan legend dengan judul. Jadi laki-laki ini kita akan kasih warna biru ya, supaya sama, supaya orang-orang tahu oh kalau biru itu laki-laki. Oke. Kemudian perempuan di sini kita bisa rubah dengan warna orange. Bahkan dengan data labelnya kita juga bisa bikin sama orange, dan di sini kita bisa menggunakan warna biru. Oke. Jadi luar biasa ya, karena terkesan ini adalah negatif, tapi bahkan aksisnya berubah menjadi positif dan data labelnya berubah menjadi positif. Walaupun data kita ya, di dapurnya nih itu sebenarnya negatif. Oke, ini the power of custom number formatting, teman-teman. Jadi pelajari custom number formatting karena kita bisa bikin tampilan ya itu berbeda dengan isinya sesuai yang kita mau.